Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat pembinaan umat, pengkaderan dan juga tarbiyah paling strategis di dalam Islam. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai pusat pengkaderan, penguatan umat, pembangunan politik, ekonomi, dan hubungan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, menjalankan masjid sesuai dengan fungsinya akan membantu perbaikan dan juga pembenahan umat dari masa ke masa, termasuk hari ini. Namun yang kita sayangkan sekarang kita temui masjid kosong dari syiar, hanya megah dalam bentuk, sepi dalam jamaah, tapi begitu indah dalam dekor, interiornya maupun eksteriornya. Menaranya menjulang tinggi, kubahnya begitu mewah, pintu jendelanya begitu mahal. Tetapi mereka yang hadir untuk sholat, untuk kajian, untuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama, sangat kita temukan jarang sekali. Bahkan masjid hanya ramai pada waktu Jumat dan tarawih pada hari-hari pertama atau seminggu pertama saja. Kita temukan sebagian masjid ada yang kosong dari jamaah, ada sebagian kecil hanya satu shaf, jarang yang membludak dan penuh. Padahal ini semua tanda di antara sekian tanda kiamat, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati ayyadabahan nasu fil masajid. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat adalah orang berbangga-bangga, bersaingan dalam arsitek dan bentuk masjid. Tetapi disebutkan di dalam riwayat lain, sangat lemah dalam pada syiar. Untuk mengembalikan kejayaan masjid, fungsi masjid sebagaimana mestinya, maka harus memenuhi syarat 5. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang yang patut memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah, akan mendorong dia untuk merawat dan menjaga terus rumah Allah yang mulia ini. Saudara-saudariku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk memakmurkan masjid, di antaranya kita hidupkan sholatul jamaah 5 waktu, terutama laki-laki. Banyak hadis yang menegaskan wajibnya laki-laki, bahkan fardhu ain menurut Imam Ahmad datang ke masjid. Hingga Rasulullah mengatakan, man sami'an nida'a wa lam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan sementara tidak datang ke masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Bersama salat rawatibnya, tambah lagi kajian kita hidupkan. Kajian untuk laki, untuk perempuan, terus kemudian kajian umum,
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kajian tafsir. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah." Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah, mengaji dan mengkaji kitabullah, maka akan turun ketenangan, diliputin rahmah dan dikelilingi malaikat. Yang tidak kalah pentingnya, masjid harus kita makmurkan dengan halaqah tahfidzil Quran. Dan ini harus kita kelola dengan serius. Sayangnya, penanganan tentang TPA hanya sebatas perasaan, hanya sebatas ala kadarnya, hanya sekedar lulus Iqra, tidak sampai mengeluarkan hufat seperti yang ada di beberapa masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Setelah itu kita hidupkan perpustakaan, terutama perpustakaan yang berbahasa Arab, baik untuk laki, untuk perempuan, untuk pelajar berbagai macam tingkatan. Bahkan harus kita buat tempat khusus, ruang kewanitaan dan kegiatan kewanitaan agar hidup di masjid tersebut. Karena wanita sangat aktif, sangat senang berkumpul, dan sangat senang kegiatan, maka bila itu kita potensikan positif di masjid, insya Allah akan lebih membantu hidupnya masjid, syiarnya masjid, dan semaraknya masjid. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita tertibkan ya tempat duduknya, ya, terus kemudian toiletnya, toilet laki sendiri, toilet perempuan sendiri, tempat wudhunya terpisah, terutama untuk perempuan tertutup, maka ini akan lebih islami dan asri. Dan tidak kalah pentingnya, rak-rak sepatu sandal kita tata dengan baik supaya tidak terkesan semarawut. Dan terlebih, jangan sampai ada kehilangan, dibiarkan, akhirnya orang takut datang ke masjid bawa sandal bagus ke masjid. Kalau bisa pengurus dalam bentuk tanggung jawab keagamaan, siapa aja yang kehilangan sandal atau sepatu akan diganti dengan merek yang sama, tapi masih dalam keadaan baru. Dan juga termasuk hal yang harus kita perhatikan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan umat. Ya, ada pembagian sembako, ada kesehatan massal, bahkan kalau bisa ada klinik yang permanen. Yang tidak kalah pentingnya, kita adakan seminar-seminar ya tentang remaja, tentang perempuan, tentang hal-hal yang berkembang saat ini di tengah masyarakat. Maka pada saat itulah masjid insya Allah berfungsi seperti yang saya katakan, sebagai tempat pengadaran, sebagai tempat basis untuk penanaman ilmu, sebagai basis untuk tempat mengembangkan berbagai macam wawasan ilmu pengetahuan. Dan yang tidak kalah pentingnya, syiar masjid hidup seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tentang masalah kemakmuran masjid, mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan juga nasihat buat Dewan Kemakmuran, termasuk orang-orang yang mendapatkan janji oleh Allah, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la masjidun usisa ala taqwa. Dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita semuanya mendapatkan jariah, terutama yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah karena Allah, masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah nanti di surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.